itu origonya di tulang, di tengkorak kalian, itu insersionya ada di kulit. Jadi kalau kamu mencucu, kalau kamu meringis, kalau kamu merem, itu yang digerakkan itu ototnya. Itu akan nampak sekali kalau kita tapping itu di wajah, bukan di quadriceps, bukan di hamstring. Itu origo insersionya jelas di tulang dengan tulang. Nah, kalau origo insersionya itu nanti kita pakai ini. Tapi kalau misalnya neuromuscular tapping itu kita pakai ini. Ya, kita cobakan nanti. Ya, kita cobakan. Sudah, kita cobakan bagaimana dampak penggunaan tapping terhadap gerakan di otot, gerakan di tubuh kita, gitu ya. Baik. Ini beberapa kasus, ya, dan model-model tapping yang digunakan. Ya, kalau ACL model tappingnya ini huruf Y sama I, gitu ya, untuk biceps tendinitis. Jadi pada perendaman tendon pada otot bicep ini mengikuti alur anatomi otot, kemudian ini difiksasi dengan huruf Y. Ini untuk tendon Achilles, ya, mengikuti otot gastrocnemius, kemudian difiksasi dengan yang kecil. Kemudian ini shin splint untuk tibialis di sini, ya. Kemudian ini carpal tunnel syndrome untuk flexor carpi radialis longus, kemudian ditambahkan dengan dari sentra, dari pusat. Kemudian untuk acromioclavicular joint pakai huruf I semua dengan model seperti ini. Ini mungkin dari tengah, bisa saja ini dari tengah, gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana model pemasangannya. Ini banyak, jadi model-model tapping seperti ini. Nah, kita akan bisa merasakan ini kalau kita nanti dipasang di area wajah, ya, di area wajah. Karena apa saya tadi katakan, otot-otot wajah itu adalah otot-otot rona. Origonya di tulang, insersionya ada di kulit, sehingga akan sangat nampak sekali. Misalnya orang Bell palsy itu adalah kelumpuhan separuh wajah misalnya. Itu sangat dampak sekali menggunakan tapping. Sangat dampak sekali karena tempelannya yang disebut dengan basis dengan angkornya, angkor itu nanti tempelannya, basis itu pertama kalinya itu akan berdampak pada kulit dan ototnya, gitu, ya. Tapi kalau pada otot yang besar itu tidak nampak, gitu, ya, cuma perasaan gerak, gitu. Ya, nanti kamu sudah saya kasih bahannya, kamu bisa lihat-lihat, kemudian kamu bisa nanti bandingkan. Ini di mana ya? Tungkai ya. Oke, di medial dan di lateral tungkai, kemudian ini di kepala, ini di neck pain, nyeri leher, ya, modelnya seperti ini. Cuman saya harapkan kalian tidak usah takut atau berani membuat model-model tapping, ya. Baik, ini untuk di Quervain tahu ya? Di Quervain itu apa? Peradangan pada tendon otot. Dilakukannya kalau di begini, namanya tes apa? Tes apa namanya? Di Quervain itu Finkelstein, bagus. Jadi kalau dilakukan Finkelstein untuk mengulur otot apa? Tendon apa? Dia akan timbul nyeri, gitu. Ya, maka diberikan model di Quervain tapping. Gitu. Jadi banyak tapping mengikuti nama-nama diagnosis fisik, kemudian mengikuti anatomi tulang. Jadi memang tapping sangat fisioterapi banget, gitu ya. Jadi diagnosisnya fisioterapi, kemudian tapping bisa dikenakan, gitu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah tujuannya untuk menginhibisi atau memfasilitasi, kalau ini untuk memberikan kelonggaran, ya, kelonggaran gerak. Baik, banyak, dah kita lewatkan saja, terlalu banyak ini. Nah, sensokasinya ini. What? Ada apa? Baik, kita lihat menelisik sejarah dulu, ya, historinya, karena dengan belajar sejarah kita tahu asal usul suatu proses, ya. Jadi ini Kenzo Kase, lihat ini di sejak tahun 70, ya. Kenzo Kase seorang chiropraktik, ya. Chiropraktik itu tahu lah, pijat manipulatif, ya, dengan akupuntur. Dah begitu tuh. Kalau sudah begitu, nenek moyang kita tahu siapa, nenek moyang ilmu, ya. Udah, kita nggak usah bahwa oh itu milik fisioterapi. Halo, kalau dulu diajarkan oleh fisioterapi, nenek moyangnya fisioterapi, sudah kamu kekeh bahwa ini punya fisioterapi, nggak apa-apa.
yang ngajarkan loh bukan fisioterapis gitu ya. Begitu sampai di 62 bahwa itu harus fisioterapi gitu. Saya sedihnya di situ ya. Jadi apa namanya ya? Bukan salah asuh, salah mengakui gitu ya. Seperti exercise terapi yang sekarang kalian miliki bahwa terapi latihan itu harus fisioterapi. Ya. Buku kitabnya Kisner itu siapa? Kisner itu ahli fisiologi olahraga, bukan fisioterapi begitu. Dia membuat program exercise terapi. Sekarang kitab unggulannya fisioterapi. Jadi kalau mau memberikan latihan, melatih fisik itu bukan hanya fisioterapi begitu. Dia ahli fisiologi olahraga. Ya. Jadi kita bisa lebih bijak lah, nggak usah terlalu kekeh bahwa itu milik fisioterapi. Ya, gitu. Oke, ini untuk apa? Untuk imobilisasi sendi ya, untuk korek postur juga, untuk mengkoreksi sendi begitu ya. Jadi digunakan di sekitar maskel ya, di sekitar otot. Jadi karakteristiknya digunakan untuk kasus-kasus kinesiologi ya, berdasarkan apa namanya? Didasarkan untuk penyembuhan ya pada tubuh dengan sendirinya. Baik, kalau warna ini tidak memberikan dampak berbeda dengan teraben. Ya, kalau teraben yang hitam itu lebih kuat. Kalau merah, biru, kuning itu enggak begitu. Tapi kalau di tapping itu tidak memberikan dampak. Kamu mau pakai yang pink, mau pakai yang hitam itu sama saja. Ya. Jadi kalau kamu nanti pilih tapping itu mereknya biasanya, ya. Kalau merek Kinesio ini ya harganya 300-an. Tapi sekarang yang mungkin untuk praktek itu kemarin saya praktek untuk anak D4 itu dipasang ada 1 jam udah lepas itu ya paling 30-40 ribu lah gitu. Ya. Jadi harganya sangat berbeda sekali ya. Itu bentuk contoh tapping yang dulu saya belinya 75.000. Ini saya dulu beli banyak karena untuk penelitian ini sudah berapa tahun ya. Jadi ini Kinemat. Ini juga sudah lama sekali karena untuk dulu sisa-sisa penelitian masih ada saya bawa gitu ya. Jadi ini punya saya sendiri tapi nggak apa-apa untuk praktek mahasiswa. Gitu. Jadi nanti ini untuk ya otot lah. Dipasang dari kepala sampai dengan kaki. Semua masalah fisik ya dari kepala sampai dengan kaki dipasang juga untuk pediatri. Ya. Untuk ibu-ibu hamil boleh dipasang tapping nggak? Katanya nggak boleh. Kontraindikasi kalau dipasang pada ibu hamil. Boleh kalau dipasang di kaki, di tangan boleh. Ya, di perut itu karena untuk jadi restriksi nanti. Tapi kan dipasangnya tidak lama. Kenapa? Si janin ini butuh tumbuh kembang, butuh untuk membesar. Perutnya tidak memberikan keleluasan sehingga itu pertumbuhan itu pun baru diindikasikan. Ya, yang jelas jangan dipasang di mulut, di mata, di telinga jangan dipasang gitu. Ya, jadi nanti nggak bisa bergerak gitu aja. Jadi tapping itu dipasang di semuanya bisa. Ini untuk apa saja? Untuk mengurangi sakit, untuk menambah performa, ya performa fisik, untuk mencegah injuri, untuk menghilangkan bruising, ya, untuk mengurangi udin dan lain-lain. Ini kasus-kasus di sini adalah kasus untuk olahraga. Gitu. Banyak di sini adalah ada lagi untuk mengurangi kasus-kasus neuromuscular system, ya, untuk meningkatkan sirkulasi dan penyembuhan. Ya. Ini bruising, ya, jadi ada ini tidak boleh dipakai kalau ada luka terbuka, ya, luka terbuka nggak boleh dipasang. Jadi kalau ada open skin atau wound terbuka kemudian alergi. Jadi tidak semua kulit diberikan tapping itu bisa menerima karena tapping itu adalah ada lemnya, kemudian ada seperti apa ya bahannya ini kulit ada beberapa orang yang tidak tahan terhadap bahannya apa sih namanya latex gitu ya itu. Jadi kita lihat dulu beberapa jam setelah pemasangan tapping ini si anak atau si pasien ini merasa gatal atau tidak. Tidak kalau gatal ya udah dilepas aja. Jadi jangan dipaksakan bahwa tapping lah yang terbaik ya. Ya yang terbaik itu adalah pasien yang bisa menerima pengobatan kita. Untuk wanita ya. Nah ini untuk 3 bulan pertama atau trimester pertama diharapkan tidak, tetapi tidak di perut gitu. Yang
kalau nah itu di daerah sekitar pelvic dan perut itu tidak diberikan, tapi kalau di tungkai, di lengan ya silakan saja, ya. Jadi untuk mengganggu stimulasi daripada jaringan. Ya. Karakteristiknya itu dari latex, kemudian permeable, tidak tembus air, tetap walaupun tidak tembus air, tetapi dia kalau kena keringat, ya karena kulit manusia itu ada pori-porinya, dia mengeluarkan sebum, ya lemak begitu. Ya kita saja lihat aja kamu kalau dari pagi sampai sore nggak usah cuci muka, coba pakai kapas atau pakai tisu itu kan kotornya seperti itu, gitu ya. Nah itu kan ada minyaknya gitu ya. Sayangnya nggak bisa diukur ditimbang ke Pertamina, nggak bisa pak ini berapa gitu ya, gitu. Ya. Bisa dipasang sampai dengan 7-10 hari, tapi jangan coba-coba dipasang lebih dari 2 hari, ya. Karena kulit akan merasa gatal, dia kulit itu butuh oksigenasi, ya. Biasanya setiap hari dilepas diganti, ya. Ya memang rata-rata penggunaan itu 3-5 hari, tapi nanti coba lihat kalau kamu memang mau putih itu pakai taping deh, gitu ya. Dibuka itu yang satu terpapar matahari, yang satu pakai taping itu dibuka pasti lebih putih. Dan kamu berapa hari pakai taping itu udah putih sebetulnya. Ya nggak usah pakai whitening itu, pakai apa namanya kimia bedak dan lain-lain. Tapingin aja itu nanti dibuka. Aman untuk digunakan di anak-anak sampai dengan geriatrik, ya. Jadi sangat aman digunakan pada populasi anak-anak dan orang tua. Kemudian untuk rehabilitasi dipasang bisa sampai dengan 140% tarikannya. Ditarik ini bisa sampai dengan lebih dari 100%. Bisa ditarik 100%, tetapi jangan dipasang lebih dari 100%. Sekali lagi. Bisa ditarik lebih dari 100%, tapi jangan dipasang lebih dari 100%. Kenapa? Dia nggak bisa dipasang, dia akan lepas begitu. Karena daya rekatnya sudah berkurang gitu. Jadi ini ceritanya, taping itu bisa ditarik lebih dari 100%. Tapi penggunaannya jarang yang melebihi 100% gitu. Ya, kalau dipasang lebih dari 100% ya cepat membuka gitu. Ini modelnya seperti ini, ya ada ulirnya, ini untuk menambah daya rekat, kemudian bisa memberikan tempelan pada kulit yang lebih kuat gitu ya. Dipasang umumnya 3-5 hari. Jadi mudah-mudahan kalian tidak alergi terhadap latex ya nanti. Oke. Kemudian diberikan panas atau digosok biasanya untuk menambah lekatnya. Digosok pakai tangan bisa, ada yang digosok pakai apa? Kalau digosok pakai kertasnya bagaimana? Bukan kertasnya, bukan gosokannya gitu. Terserah ya. Tapi yang jelas jangan dipakai setrikaan, Pak. Kan gosok pakai panas, karena pakai setrikaan itu bagus, nanti kuat. Enggak, maksudnya gosokannya. 10 tahun. Ya. Pak, kalau dosen ini mau pakai kertas, Pak. Dosen ini pakai terserah, yang penting gosokannya, bukan alat yang untuk gosoknya gitu. Ya, paham ya? Kan ada nih materi yang berdoa, Pak, kalau dosen ini pakai itu, ya enggak, terserah, digosok, pokoknya digosok gitu. Nanti saya bilang udah pakai setrikaan aja. Teorinya taping itu ini deh. Ini teori yang paling apa ya andal di taping itu adalah ini. Jadi ada perbedaan kulit yang tidak di taping dengan di taping. Ini tadi ada ulir-ulirnya. Jadi kalau tidak di taping, ini perbandingannya seperti ini. Perbandingannya. Jadi kalau pakai taping, ini jaringan, ini di bawah kulit ya. Ini kulit, kemudian ini ada fascia. Ya, kemudian ini adalah bagian otot. Nah, antara otot sama fascia ini ada banyak pembuluh-pembuluhnya. Nah, dia terfasilitasi yang tadinya gepeng-gepeng jadi bunder-bunder gitu. Ini nerve endingnya, ya. Jadi akan lebih nyaman, lebih enak karena dia akan lebih longgar, tidak tertekan gitu loh. Ya. Jadi ini teori yang digunakan pada teori tapping. Jadi kalau jaringan kulit kasih tapping ini akan lebih longgar. Nah, bagaimana itu yang ada wrinkle-wrinkle-nya, yang ada gelombang-gelombangnya gitu. Itu aja. Ini no stretch, tidak ada tarikan.
Nah, ini adalah dampak bruising ya, bruise namanya, cedera perdarahan di bawah kulit ya. Kalau kamu bilang katanya eritema gitu. Ini bukan eritema, kalau eritema itu warna kemerah-merahan. Tetapi ini ada luka bagian dalam, ada perdarahan di bawah kulit. Ini kesembuhannya bisa 1 bulan, di atas 2 minggu gitu, di atas 2 minggu. Ya rata-rata. Tapi kalau di tapping ya ini bisa 9 hari ya. 9 hari itu berarti tidak sampai 2 minggu gitu loh. Jadi ini pada Pak A terhadap bruising, jadi ada memar di bawah kulit, kemudian dikasih tapping, ini juga diganti, udah pertama dikasih ini, kemudian hari ini hari keberapa nih? 3 hari ya, dipasang 3 hari, kemudian berapa hari ini dilepas, hari kelima dilepas, dipasang lagi, dilepas, nah begitu deh. Jadi tidak terus dipasang, tetapi dipasang, dilepas, kemudian dia lebih cepat proses penyembuhannya. Jadi absorpsi perdarahan di bawah kulitnya akan dipercepat dengan adanya pelonggaran jaringan di bawah kulit. Itu teorinya begitu. Dan model-model seperti ini banyak dijumpai pada cedera olahraga gitu loh. Cedera olahraga, memar, jatuh, keseret, benturan, dan timbulan. Ini sampai ke merah-merahan. Ya, kalau di medicine gunakan aja trombopop. Trombopop itu adalah pasta ya untuk mendilatasikan pembuluh darah, mendilatasikan jaringan-jaringan jaringan limfe gitu untuk menyerap ini. Nah, itu kan pakai obat-obatan trombopop ya, ada obat yang khusus untuk ini. Mohon maaf, nggak sampai seminggu, cepet deh, 3 hari sembuh trombopop itu. Kalau dibandingkan dengan tapping ini 9 hari gitu kan. Iya, kalau dibandingkannya didiamkan ya itu kan namanya nggak ada perlakuan. Ini didiamkan gitu ya, sembuhnya enggak, ini kan dikasih tapping. 2 minggu. Ya penelitiannya itu gini, kemarin itu saya pernah ada dari iklan sabun sama sampo itu dari apa sih, perusahaan apa namanya, Unilever gitu. Pak, ini sabun itu lebih bersih, coba Pak, Bapak bandingkan ya, ini di lebih putih kan Pak, coba Bapak, ya ini kan nggak diapa-apain. Harusnya dibandingkan produknya Bapak, produknya Unilever ini dengan Unilever kita bandingkan gitu, ya kan? Bukan, ini loh Pak putih, coba bandingkan, ini kan nggak diapa-apain. Ya dia pakai itu Pak, bilang lebih putih kan Pak, dari dulu gitu. Orang ya gosok gigi dibandingkan dengan yang tidak gosok gigi, Pak lebih harum. Ya iyalah dari dulu gitu. Iya kan? Perlakuan dengan tanpa perlakuan. Namanya perbandingan ini, perbandingan itu ya. Misalnya Pepsodent sama nah, gitu. Itu lebih harum mana begitu. Atau lebih bersih mana gitu. Antara Sunsilk dengan apa? Kalian pakai sampo apa itu? Pentin. Ya udah, dibandingkan lebih bersih mana gitu. Jangan dibandingkan antara diberikan sampo dengan tidak gitu. Nah sekarang saya bilang loh, orang sama yang ngajarkan tapping, Pak, sorry. Ini sama dikasih trombopop, itu trombopop nggak sampai seminggu hilang loh Pak. Sudah nggak bisa jawab. Ya iyalah, udah pakai trombopop aja. Ya artinya yang satu perlakuan kimiawi, yang satu perlakuan fisik. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah ini sudah kinesiotapping setelah 12 jam. Syaratnya adalah tidak ada rambut, tidak ada minyak, tidak ada lotion, jadi kulitnya harus kering ya dipasang. Jadi kalau mau dipasang supaya tidak waxing tadi ya, gitu nanti rambutnya kena cabut semua gitu.
Jadi mungkin bagi putri-putri yang menghilangkan itu pakai itu aja di tapping tempel gitu, track gitu, daripada kamu ke salon gitu, pakai tapping aja nanti ketarik semua gitu. Terutama mungkin ibu gitu ya, track gitu, ikut semua kumisnya gitu. Mungkin nyoba aja deh ngeluarin. Ada yang rambut tasnya. Kulit harus kering, ya. Kulit harus kering. Kemudian nanti diberikan apa namanya, diaktifasi dengan digosok, kemudian nanti digunakan setelah 1 jam, ya. Kemudian jangan melakukan stretching atau penguluran yang ekstrim tadi saya bilang. Tapping itu bisa ditarik lebih dari 100%, tapi jangan digunakan. Gitu ya. Nah, hari ini saya harapannya adalah ini, huruf I, huruf Y itu begini, huruf X itu 2 ini di ini. Nah, digunakan ini itu berdasarkan anatomi tubuh kalian, ya. Anatomi tubuh kalian kalau di jari-jari mungkin pakai ini cocok gitu ya. Tapi kalau tadi Pak di paha besar ini tapi disilang-silang gitu loh, ya bisa gitu. Ini harus tumpul, harus di ini saya kira bisa ya. Kemudian panjangnya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan anatomi. Baik. Nah ini wrinkle deh, namanya wrinkle tuh ini, ya. Wrinkle ini star ya. Twinkle. Oh, begitu. Nah, seperti ini tuh kulit di bawah tapping ini terasa lebih terangkat gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, warna tidak perlu diperhatikan, warna apapun oke, ya merek gitu biasanya. Cara memotong nanti kita lihat berapa ukurannya, itu melihat anatomi tubuh. Tolong lihat basis dan jangkar. Basis itu di mana, jangkar itu di mana. Antara basis dan jangkar itu namanya zona terapi. Antara basis dan jangkar namanya zona terapi. Ya. Kemudian apakah perlu ada tulisan kulit? Nah itu tadi tergantung. Ya. Kemudian luka di kulit jangan dilakukan. Luka terbuka namanya. Ya. Nah kita lihat seperti apa. Basis itu di sini, berarti pertama kali dipasang di sini. Basis pertama kali dipasang ini tidak ada tarikan. Yang ada tarikan itu mulai dari sini sampai dengan di sini, ya. Ancor, ya ancor ini berarti tidak ada tarikan, ya. Yang ada tarikan zona terapinya ada di sini. Nah tarikannya berapa persen? Itu tergantung tujuannya. Gitu. Ya. Kemudian kenapa dipasang seperti ini? Oh ini untuk otot trapesius, gitu. Ya. Kalau kita sudah bisa mengkaji melihat seperti ini, Pak, ini untuk apa? Kita nggak usah tanya. Berarti kamu sudah tahu itu kira-kira untuk menstimulasi otot apa. Gitu. Kalau di sini yang terkena berarti paling tidak trapesius, ya, paling tidak scalenus, paling tidak rhomboid. Selain rhomboid apa yang di atas? Ada supraspinatus. Nah begitu ya. Cara memasang tapping, yakinkan kulitnya kering. Kalau perlu dicukur dulu rambutnya, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa ya. Kemudian potong panjangnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian ujung-ujungnya juga begitu ya. Kemudian ini ujung-ujungnya dipotong, kemudian jangan disentuh bagian dalam tapping itu jangan disentuh ya. Kalau disentuh berarti dia sudah tidak bisa nempel lagi. Kemudian basis dan angkornya ini tidak ada tarikan. Kemudian kalau menciptakan wrinkle itu adalah untuk memberikan daya ininya ya. Kalau kensokase malah kensokase itu malah menghindari wrinkle karena akan membuat blister, akan membuat luka gitu. Jadi ada beda ini, ada beda pandangan. Kalau di kensokase, kalau di David Blow ini malah wrinkle-nya itu dibuat untuk mengangkat gitu. Kita lihat, ya, diangkat kalau ada iritasi, ya, jangan digunakan kalau ada iritasi, ya. Berapa jam? Lebih dari setengah jam sudah kita tunggu setengah jam kalau ada iritasi logis. Gitu. Sudah saya ajarkan tadi.
Sudah saya terangkan ya. Oke, cara melepas tapping. Kemudian pertama kali cara melepas ini, kemudian ini merobeknya bisa pakai manual, kemudian ini basisnya pasang, kemudian ini angkornya. Nah, tarikannya ada di sini. Jadi setelah basis tidak ada tarikan, kemudian zona terapi, kemudian ujungnya dengan tarikan. Ujungnya tanpa tarikan, ini dengan tarikan di sini, ya. Kita memasangnya. Ini memasang dari tengah, ya. Dari tengah itu tengahnya disobek, dipasang mulai dari sini, kemudian ditarik, ujung-ujungnya jangan ditarik. Oke. Ini besar tarikannya, saya harapkan kalian bisa mengukur berapa persen. Kertas dilepas dari tapping itu sudah sebesar 10-15%, ya, menjadi molor, menjadi terulur tappingnya. Pada jangkar dan ekor tarikan 0%, jangan ada tarikan. Ya. Sangat ringan, dilepas, ini sudah, ya, ini kita lewatkan aja karena nanti pembelajaran. Nah, efek pengeluaran tapping memberikan dampak terhadap saluran limpa, kemudian pada otot, kemudian pada ligamen. Berapa tarikannya ini? Ya, besarnya tarikan. Besar tarikan bisa menghitung ya. Mudah-mudahan bisa menghitung ya. Kalau misalnya kita membuka surat tapping yang dari kampus terbalik, itu yang terbaru, ini yang terlama. Ya, terlama itu bagian dalamnya kertas, bagian luarnya tapping. Tapi kalau yang punya kampus kemarin dipakai, itu bagian luarnya kertas, bagian dalamnya tapping, jadi berbeda dengan ini. Ya. Nah, jadi ini kertas, ini tappingnya. Kalau punya kampus, kemarin jadi gini. Kalau punya kampus, nah gitu. Jadi kamu melihat nanti ini. Ya, kenapa? Menghitung ini berapa senti baru disobek. Ini 5 cm, kemudian ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. 5, ini 5 kali 5 gitu. 5 kali 5. Ya, kita lihat, kita buka 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kemudian guntingnya kampus, gunting tapping juga sendiri ya. Gunting tapping itu sendiri itu artinya jangan pakai gunting kertas, ya, karena akan meleset gitu. Nah, gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini nggak usah dihitung. Jadi bagian ini 5 cm itu untuk 5 cm itu untuk basis, 5 cm itu untuk angkor. Nah, angkor. Jadi dia tidak ditarik. 1, 2, 3 ini adalah 15 cm, itu adalah area apa tadi? Zona terapi. Sekarang 15 cm kalau ditarik 75% untuk menstimulasi ligamen berarti menjadi berapa senti? Ini kan 15 cm ditambah ditarik 75%. Berarti ditambah berapa senti? 15, 75%-nya berapa? 11,25. Baik, 11,25 ditambah 15. 26. Nah, baik. Ya, ini saya pakai manual aja ya, pakai manual itu pakai. Jadi nanti ini dipotong, ya, sorry, pakai manual. Jadi nanti kemarin di 4 mahasiswanya masih begini ya, masih gini gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kalian praktek itu biasanya udah begini ya, gini aja. Jadi satu gini aja, sudah 4-4-nya gitu ya. Jadi keterampilannya nggak usah kayak taman kanak-kanak, udah gitu aja. Udah, ini jadi sama semua ujung-ujungnya ya. Jadi antara ini kanan kiri itu jadi sama, identik. Tapi kalau satu itu biasanya tidak reliable. Tidak reliable itu tidak aja ya. Jadi, nah baik, basis
angkor, ya. Kemudian ini tengah-tengah, ya, tengah-tengah. Kertas dilepas itu udah nambah 10%, ya, nambah 10-15%. Berarti kalau ini 15%, ketika ditempel zona terapinya tadi menjadi 26. 26 itu begini. Jadi ya. Cari 26 ya. 26 cm. Oke. 26 itu begitu. Dan hapus. Nah, di bawah saya, di bawah tapping saya, di menghadap ke sana. Nah, meterannya menghadap ke sana. Ini begini, berarti gini. Thread. Nah, ini berarti ini tarikannya 75% gitu. Paham ya? Sudah enggak kembali ke normal lagi gitu loh. Maksudnya kalau ini kan sudah diulur. Mas pinjam tangan. Pinjam tangan. Sebelah saya. Misalnya begini ya. Untuk ekstensor carpi radialis untuk gerakan begini, gitu kan? Berarti tadi masih ada ininya, masih ada kertasnya. Ya, cari oligonya pada bagian tolong ya biar kelihatan ototnya. Betul, kelihatan ototnya. Iya. Jadi origo jangan pakai tarikan, jadi tempelkan saja. Plak. Nah, tidak boleh ada wrinkle seperti ini karena akan terjadi blister. Jadi ini harus clear itu bersih gitu. Kalau ada seperti ini berarti nanti ada luka di bawah kulit gitu, ya. Nah, kemudian ini tadi ditarik misalnya berapa persen? Nah, ya 11% misalnya untuk ligamennya. Tempelkan. Kemudian ujung daripada ini yang disebut dengan apa tadi? Angkornya tanpa tarikan. Hanya tempelkan saja. Tidak boleh. Ini harusnya nggak ada. Sehingga recoil terapinya, recoil tarikannya, ini kan pertama kali dibasis di sini, angkor di sini. Jadi nanti dia akan mempermudah begini, akan mempermudah gerakan ekstensor ototnya. Ya, jadi ekstensor daripada pergelangan tangan. Jadi gerakannya ini akan mudah begini. Nah, ini kurang bawah ya, kurang bawah tadi kurang panjang. Nah, berbeda dengan kalau dipasang mulai dari insersio dulu. Insersio dipasang, tarikannya di sini, kemudian terakhir di sini, maka recoilnya akan ke sana. Sekali lagi, dipasang di sini pertama kali basis, di sini angkor, recoilnya ke sana. Recoil itu tarikannya, sehingga dia akan mudah bergerak begini, gitu loh. Tapi kalau dipasang pertama kali di sini basisnya, kemudian zona terapinya di sini, terakhir atau angkornya di sini, maka si otot ini akan kesulitan gerak karena recoilnya ke sana. Recoil itu tarikannya ke sana karena pertama kali di sini. Gitu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, prosentase tarikan ini tadi untuk apa tadi? Ya.